Shalom, selamat bertemu Bapak, Ibu, Saudara-saudara segenap sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Semoga kita baik-baik saja dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Meskipun mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul dan berduka cita, berkutat di dalam pergumulan sakit penyakit, dan upaya kita menjaga kehidupan kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan terus menolong kita, menuntun kita, memberkati dan menyertai kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terlebih dahulu mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekasih dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa, Allah yang berkarya, terus menyatakan kebaikan bagi hidup kami. Setia memelihara kami dalam berbagai macam pergumulan, perjuangan hidup kami, dan di dalam pengharapan Kau terus meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa di surga. Kali ini kami tetap merindukan firman kebenaran-Mu untuk Engkau perdengarkan, kami renungkan, dan kami jadikan sebagai pegangan hidup kami. Layakkan kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Yehezkel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yehezkel pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel, maka kubukalah mulutku dan kuberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku akan memakannya dan rasanya manis. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak.
Amin. Firman Tuhan. Berbahagia kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita masih diperkenankan untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk mengaminkannya dalam hidup kita. Kita renungkan firman-Nya dengan tema, Tuhan meneguhkan hatimu, puang umpama toto penamu. God make up your heart. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dapatkah Anda mengingat suka duka yang pernah Anda alami dalam pelayanan? Duka karena harus memelihara hidup adil di hadapan Tuhan. Suka karena mengalami Tuhan secara dekat, serta merasakan bahwa Dia menyertai hamba-Nya. Firman yang harus Yehezkel beritakan bukan firman ringan melainkan berat, karena syarat dengan rencana Tuhan untuk menghukum. Namun demikian, ketika Yehezkel memakannya, itu begitu terasa manis. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ketiga. Tugas pemberitaan Yehezkel sekali lagi diuraikan sebagai hal yang tidak mengenakkan. Ia harus pergi memberitakan berita buruk itu bukan kepada bangsa asing, melainkan kepada bangsanya sendiri yang hadir bersamanya di Babel. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tuhan sudah mengingatkan Yehezkel lebih dahulu bahwa bangsa yang mengenal Tuhan dan firman-Nya justru yang menolak mendengar. Mereka adalah bangsa yang berhati batu. Ayatnya yang ke-7. Tuhan tidak mengubah hati mereka, hati umat Israel. Ia memilih meneguhkan hati hamba-Nya seperti batu intan, membuat semangatnya seperti baja, agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan Israel. Ayat 8 sampai 9. Selain memiliki keteguhan dan semangat, Yehezkel harus memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikannya. Ayatnya yang ke-10. Melayani Tuhan selalu ada suka dan duka, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Suka karena kepercayaan Tuhan atas kita yang dipanggil dan dipilih untuk melayani Dia. Duka tentu karena penolakan dari orang-orang yang kita layani. Memang melayani Tuhan pasti melibatkan fisik, emosi, mental kita habis-habisan. Tetapi jangan khawatir, Bapak, Ibu, karena Dia sendiri yang akan menjadi kekuatan kita. Dia akan meneguhkan hati kita setiap kali kita melakukan perintah-Nya. Amin. Firman Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi, yang selalu setia merahmati, mengasihi, meneguhkan kami dalam kehidupan kami. Terkadang banyak hal yang membuat hidup kami begitu sangat berat. Terkadang banyak hal di luar dari harapan kami itu terjadi. Terkadang banyak hal yang diperhadapkan kepada kami menantang iman kami dan membuat kami gentar. Tuhan, tolong kami. Kesedihan, duka, dan tangisan, penderitaan bisa saja terjadi menghampiri hidup kami, yang bisa saja membuat kami lupa bahwa siapakah kami ini. Firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami, ya Tuhan. Ada Engkau, Allah yang setia meneguhkan kami selalu, Allah yang setia memberkati kami selalu, Allah yang terus hadir, menuntun,
dan memelihara kami sekalian. Ya Bapa di dalam surga, Tuhan meneguhkan hati kami untuk terus dikuatkan, menyatakan apa maksud dan perintah-Mu dalam hidup kami. Kami harus konsisten dan terus tak boleh menyerah, menyatakan suara-Mu, menyatakan kehendak-Mu. Meskipun banyak tantangan, kami yakin percaya Tuhan menguatkan dan memberikan kepada kami kesanggupan. Hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami lebih dalam situasi PPKM. Karena COVID-19 gerakan kami harus terbatas. Banyak hal yang harus kami lakukan di luar kebiasaan kami. Belum lagi kekhawatiran karena pandemi COVID-19. Tuhan menjaga dan melindungi kami sekalian ya Tuhan. Meneguhkan kami, menuntun kami kemana kami harus berjalan. Sembari berharap Tuhan yang menguasai kami, membuat hidup kami akan terus berjalan dengan baik. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pergumulan oleh karena berbagai macam hal. Kasihani teguhkan iman pengharapan kami. Dan bergumul karena duka cita yang melanda hidup. Kehilangan orang-orang yang terkasih. Keluarga Bapak Kombes Dharma Lele Padang yang harus kehilangan istri terkasih, almarhum Ibu Dokter Yospin Mangontan atau Mama Yogi. Jenazah sudah dikuburkan bersama dengan Ibu Tina Harun yang harus berduka cita karena kehilangan anak terkasih almarhum Andri Sulo yang sudah diberangkatkan jenazahnya ke Toraja. Berduka bersama keluarga Ibu Tanti Pirade yang kehilangan orang tua terkasih, yakni Bapak Martin Pirade atau Opa Ishak. Berduka bersama dengan Ibu Otto CG yang kehilangan orang tua terkasih di Toraja. Dan bersama dengan Ibu Lia Agus Mangis keluarga yang berduka karena kehilangan seorang kerabat keluarga dan jenazah sementara dalam perjalanan ke Papua. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Tuhan meneguhkan iman mereka, menghiburkan dan menguatkan mereka semuanya. Dan juga ada beberapa anggota jemaat yang berada di dalam kelemahan tubuh. Ada begitu sangat banyak. Nyonya Peter Tena yang terus dirawat di rumah. Saudari Erlin Simanjuntak Ranggina. Diaken Nyonya Saltiana Robi juga yang masih dirawat di rumah. Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna yang sudah juga dirawat di rumah. Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Ludia Rangan, Bapak Martin Karangan, Bapak mertua dari Bapak Yakobus Pagiling. Kami juga mendoakan Saudara Naftali Minna, Nyonya J.S. Bane, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sara, Bapak Stefanus Pakurung dalam pemulihan. Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damaris Siri, Nyonya Martin Balle, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Anggrei cucu dari Diaken Nyonya Ludia Buno. Bersama dengan Bapak M. Pasalongan, Reski Pagiling, anak kekasih dari Bapak Penatua Manase Pagiling yang dirawat di rumah. Juga Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti,
ibu mertua dari Bapak Yulianus Tato, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak Nathan Sambo, keluarga kakak dari Bapak Dr. Agus P. Sambo, Nyonya Palimbunga, Saudari Liliani. Berdoa juga buat Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Ibu Alfrida Embong, ibunda dari Bapak Penatua Robianto Esa Lulinggi, Angki anak kekasih dari Bapak Oktavianus, Nyonya Mary Pa Tongloan, Bapak Martin Pirade, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Ter Andi Lolo, Ibu Evi Rama, Nyonya Matius Ruru, dan beberapa lagi di antara jemaat-Mu Tuhan yang baru saja mengalami kelemahan tubuh. Ada Bapak Markus Tonapa atau Nenek Uban yang dirawat di Rumah Sakit Hermina, Bapak Wawan Setia Hartono di Jakarta, anak Bapak W. Karanda Bunga, Nyonya Herlin Rama, Bapak Agustinus Randalabi, dan anak Eliezer Brilian, anak mantu dan cucu Ibu Agustina di Jakarta. Ibu Pendeta Bapak Markus Pasak yang dirawat di Grestelina, Ibu Anna Magea, Bapak Dharma Lele Padang, dan anak kekasih Joshua yang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada. Ibu Yunus Sarira atau Dito Raja atau Mama Rendi. Ibu kekasih Ibu Susi Lusito dalam perawatan di Rumah Sakit Pelamonia. Dan mungkin masih banyak lagi ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, teguhkan iman percaya kami, dan kami mohon sembuhkan mereka, pulihkan kembali mereka. Kami serahkan hidup kami, Tuhan terus bersama-sama dengan kami, menolong dan melindungi kami, melindungi bangsa dan negara kami, menguatkan, memampukan pemerintah kami, menjaga kami di lingkungan di mana kami berada, dan pelayanan di gereja Jemaat Rama yang harus dibatasi kembali karena PPKM dalam beberapa minggu ini. Kami berdoa kiranya situasi menjadi terkendali kembali, aman kembali, dan COVID-19 menjadi landai bahkan hilang dari tengah-tengah kehidupan kami. Jaga dan lindungi jemaat-Mu, jaga dan lindungi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua dan diaken, pengurus EIG dan semuanya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dipuji dimuliakan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sambut sempurnakan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup.